Selamat datang di channel YouTube Nandita Kristiani. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Nandita Sri Devi Kristiani, sering dipanggil Nandita. Aku mahasiswa program studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama mengenai eksistensi hikayat hewan pelanduk di era globalisasi. Sebelum membicarakan hikayat, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sastra Melayu klasik, yakni karya sastra yang ada sejak abad ke-13 Masehi di daerah Melayu dan kemunculannya secara lisan serta menggunakan bahasa Melayu. Sastra Melayu klasik merupakan bagian dari sastra Indonesia yang dihasilkan sekitar tahun 1870 hingga tahun 1942. Nah, sastra Melayu klasik dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Bentuk prosa yang terdiri dari dongeng, cerita rakyat, cerita pelipur lara, cerita jenaka, hikayat, sejarah Melayu, peribahasa, serta pepatah petitih. Sedangkan yang berbentuk puisi terdiri dari pantun, syair, seloka, talibun, gurindam, dan karmina atau pantun kilat. Jadi teman-teman, hikayat merupakan bagian dari sastra Melayu klasik. Tapi, apakah kalian tahu pengertian hikayat itu sendiri? Dalam karya sastra Melayu Riau yang ditulis pada tahun 2017 oleh Fitria Rosa, Neni Hermita, dan Ahmad Samsudin, hikayat berasal dari bahasa Arab, hikayah, artinya kisah, cerita, atau dongeng. Dalam sastra Melayu lama, pengertian hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat biasanya dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Salah satu hikayat yang cukup eksis dan masih berkembang hingga saat ini adalah hikayat hewan pelanduk yang lebih dikenal dengan hikayat Sang Kancil atau cerita Sang Kancil. Hikayat Sang Kancil ini merupakan salah satu hasil sastra lama bahasa Melayu yang telah tercipta sekitar tahun 1650 Masehi dengan salinan manuskrip yang terdapat di MS Malpul 7th Departement des Manuscrits Bibliothèque Nationale Paris. Hikayat ini juga merupakan salah satu judul yang tercatat dalam senarai Wemley yang ditulis pada tahun 1736 Masehi dan manuskrip ini memiliki 6.702 patah perkataan. Manuskrip ini merupakan manuskrip terawal yang diketahui. Manuskrip yang menggunakan ejaan Melayu abad ke-17 ini ditemukan tidak lengkap. Dipercayai hanya 1/3 yang tertinggal. Menurut R.B. Dixon dalam The Mythology of All Races Oceanic, dongeng si kancil terdapat di daerah-daerah di Indonesia yang mendapat pengaruh kuat Hinduisme dan erat hubungannya dengan kerajaan Jawa Hindu dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Para peneliti telah menemukan gambar kancil di relief-relief candi Hindu-Buddha di Jawa sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Pada awal abad ke-15, Hindu dan Buddha adalah agama dominan di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, Sunan Giri menciptakan wayang kancil sebagai media untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada saat itu, wayang kancil tidak dapat berkembang pesat. Perkembangan mulai terjadi pada tahun 1925 saat dipopulerkan oleh seorang Tionghoa yang bernama Bolim.
Sejak awal, cerita-cerita si kancil tersebut telah disampaikan secara lisan, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat versi cerita mana yang pertama kali muncul. Di dalam cerita dongeng, kancil selalu berinteraksi dengan binatang-binatang lain selama petualangannya. Sangat mengejutkan bahwa semua hewan dalam kisah si kancil dapat berbicara satu sama lain. Ini sejalan dengan tradisi Islam pada zaman Nabi Sulaiman. Hewan dapat berkomunikasi satu sama lain dan mereka juga memiliki pikiran dan perasaan. Cerita ini mengisahkan mengenai kebijaksanaan pelanduk melepaskan dirinya dari bahaya. Kisah Pelanduk Jenaka juga merupakan film animasi pendek yang pertama dihasilkan di Malaysia dengan judul Hikayat Sang Kancil dan ditayangkan pada tahun 1983. Film pendek Sang Kancil lain yang muncul di antara tahun 1984 dan 1987 ialah Sang Kancil dan Monyet serta Sang Kancil dan Buaya. Seperti yang telah disinggung dalam penjelasan sebelumnya, bahwa Hikayat Sang Kancil memiliki banyak variasi teks karena pada zaman dahulu penyebaran cerita dilakukan secara lisan, sehingga alur cerita pun sesuai dengan kreativitas dan ingatan pencerita. Namun, variasi teks yang terdapat dalam hikayat ini tidak menjadi masalah. Buktinya, hingga saat ini berbagai macam variasi dalam cerita Sang Kancil dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Eksistensi Hikayat Sang Kancil tetap terjaga hingga saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat membuat salah satu peninggalan nenek moyang ini terjaga dengan baik. Pada era globalisasi, cerita Sang Kancil ditayangkan melalui radio, buku, majalah, blog, televisi, dan YouTube. Sehingga kepopuleran cerita Sang Kancil masih dapat dinikmati hingga generasi alfa atau generasi yang lahir mulai tahun 2010. Bukankah suatu kebahagiaan kalau peninggalan nenek moyang berupa karya-karya sastra masih dapat dipertahankan hingga saat ini? Andai saja banyak karya sastra Melayu klasik yang dikembangkan dan dijaga kelestariannya melalui pengkajian transliterasi dan selanjutnya didistribusikan melalui teknologi yang sudah ada. Aku yakin banyak nilai-nilai leluhur dalam karya sastra Melayu klasik yang berguna untuk kehidupan saat ini. Nah, sekian penjelasan mengenai Hikayat Sang Kancil yang masih eksis hingga saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.